Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Darmawan dari kelas IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang letak kerajaannya. Samudra Pasai terletak di kota Leukomawe, kurang lebih di Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Untuk sejarahnya sendiri, Samudra Pasai yang pertama kali didirikan oleh Nizamuddin Al-Kamil pada tahun 1267 atas perintah dari dinasti Fatimiyah untuk menguasai pesisir timur yang pada waktu itu ada di Aceh. Untuk mendirikan kerajaan tersebut kira-kira butuh waktu sekitar 29 tahun untuk mendirikan kerajaan tersebut, yakni pada tahun 1267 akhirnya Laksamana Nizamuddin Al-Kamil telah berhasil mendirikan kerajaan tersebut. Kerajaan tersebut tidak bertahan lama dikarenakan adanya ekspansi dari samping kanan ke samping kiri untuk menghancurkan kerajaan tersebut. Pada saat itu juga kerajaan tersebut pun hancur, dan kurang dari beberapa waktu kemudian dinasti Mamluk itu mengambil alih kerajaan tersebut dan mengambil alih aliran dari kerajaan tersebut yang pertama dari Syiah ke Syafi'i, aliran Syiah ke mazhab Syafi'i. Dan pada waktu itu juga Marasilu itu menjadi raja pertama di Samudra Pasai. Yang pada waktu itu Marasilu sendiri itu masih berada di aliran Syafi'i. Atas bujukan dari dinasti Mamluk, akhirnya Marasilu itu akhirnya memasuki mazhab Syafi'i dan mengubah namanya menjadi Malik Al-Salih. Pada peta konsep kedua, saya akan menjelaskan tentang proses berkembangnya. Yang pertama di bidang politik. Pada di bidang politik sendiri, lembaga-lembaga di Kerajaan Samudra Pasai itu sangat teratur, apalagi di dalam militernya itu sangat kuat, baik di darat maupun di lautan. Meskipun begitu, Kerajaan Samudra Pasai masih dibawahi Majapahit. Dan pada tahun 1295, Malik Al-Saleh menunjuk anaknya, Malik Al-Zahir I, untuk menjadi raja di Samudra Pasai. Dan pada akhirnya, pada tahun 1297 sampai 1326, Sultan Malik Al-Zahir I itu menjadi raja di Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Malik Al-Zahir I itu dia dapat menaklukkan kerajaan Islam Priak. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai proses berkembangnya sosial di Kerajaan Samudra Pasai. Masyarakat di Samudra Pasai itu menganut aturan-aturan yang dimana aturan-aturan tersebut sangat terhubung dengan Islam, yang membuat Kerajaan Samudra Pasai disebut sebagai Serambi Mekah karena aturan-aturannya itu sama dan bahkan hampir mirip dengan yang ada di Arab. Yang ketiga ada proses perkembangannya di bidang ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwasanya di letak geografis Kerajaan Samudra Pasai yang sangat strategis itu membuat kapal-kapal yang transit melalui daerah ini itu kemungkinan besar akan berhenti dan beristirahat sejenak di wilayah tersebut. Nah, dampaknya apa? Yang pertama, kalau misalnya kapal-kapal tersebut berhenti di kerajaan ini, kemungkinan besar ia akan membeli makanan atau barang-barang, atau kemungkinan lain dia juga dapat memperbaiki kapal-kapal jika ada kerusakan di kapalnya. Yang kedua, itu ada kerjasama dengan Cina. Kenapa harus kerjasama dengan antara Cina? Karena waktu itu Samudra Pasai itu berada dalam ancaman Jazirah Malaka. Oleh sebab itu, ia mendapati Cina untuk mendapatkan rasa keamanan. Yang ketiga, adanya rasa kerjasama antara Samudra Pasai dengan Kepulauan Jawa. Samudra Pasai itu memiliki lada yang sangat banyak, sedangkan Kepulauan Jawa itu memiliki komoditas beras yang sangat cukup, bisa dikatakan sangat banyak. Oleh sebab itu, Samudra Pasai menukar komoditas yang berupa lada dengan komoditas beras yang dari Kepulauan Jawa. Oleh sebab itu, maka Kerajaan Samudra Pasai itu mempunyai komoditas beras yang cukup banyak dikarenakan pertukarannya dengan Kepulauan Jawa. Yang selanjutnya kita akan memasuki puncak kejayaannya. Yang pertama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi sendiri memasuki puncak kejayaannya karena mata uang yang digunakan di Kerajaan Samudra Pasai ialah mata uang dinar dan dirham yang terbuat dari emas. Selain itu juga ekspor dan impor yang dilakukan di Samudra Pasai itu sangat maju dan sangat berkembang pesat, yang membuat pemasukan di kerajaan tersebut itu sangat melimpah. Dan yang terakhir,
itu ada proses pembiayaan bea cukai yang gratis dari Kepulauan Jawa ke Samudra Pasai yang mengirimkan komoditas beras ke Samudra Pasai. Itu membuat kerajaan Samudra Pasai itu mempunyai banyak beras, dan Samudra Pasai mengirimkan lada, sutra atau bahan pokok lainnya. Kita akan memasuki puncak kejayaannya. Yang pertama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi sendiri, Samudra Pasai itu memasuki puncak kejayaannya dikarenakan yang pertama, mata uang yang digunakan Samudra Pasai ialah dinar dan dirham yang terbuat dari emas. Selain itu juga, komoditas ekspor dan impor seperti lada, sutra, dan bahan pokok lainnya itu sangat berkembang pesat yang membuat pemasukan Samudra Pasai menjadi meningkat. Yang terakhir, ada pembiayaan cukai gratis dari Jawa ke Samudra Pasai yang mengirimkan beras ke Samudra Pasai. Ya, kita akan memasuki puncak kejayaan di dalam bidang agama. Seperti yang kita tahu, Raja Malik Al-Jahir I itu memeluk agama yang beraliran mazhab Syafi'i, yang artinya jika rajanya memeluk agama Islam dan bermazhab Syafi'i, sudah pasti rakyatnya pun mengikuti rajanya yang mengikuti aliran mazhab Syafi'i. Selain itu juga di bidang agama tersebut banyak ahli-ahli yang dari Arab berdatangan ke Samudra Pasai untuk mempelajari tentang mazhab Syafi'i. Dan terakhir, ada di puncak kejayaan di bidang politik. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hubungan erat dengan Cina. Bahkan dari Cina sendiri itu meminta 2 perwakilan dari Samudra Pasai untuk menjadi duta Cina untuk Samudra Pasai. Selain itu juga di Samudra Pasai sendiri memiliki hubungan erat dengan Timur Tengah, terutama Malaka. Bahkan Samudra Pasai sendiri itu memiliki hubungan perkawinan dengan Malaka. Selanjutnya, kita akan memasuki ke raja-raja yang berpengaruh di Samudra Pasai. Yang pertama adalah Malik Al-Saleh. Malik Al-Saleh ini pendiri sekaligus yang membuat kerajaan Samudra Pasai. Nah, Malik Al-Saleh ini pertama kali beraliran Syiah, kemudian dibujuk oleh dinasti Mamluk untuk mengikuti aliran mazhab Syafi'i. Yang kedua ada Muhammad. Muhammad ini terkenal sekali dengan pertarungannya dengan Gajah Marah. Kita akan membahas tentang kemunduran kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah faktor internalnya. Faktor internal yang pertama adalah tidak ada pengganti. Tidak ada pengganti, maksud dari konsep ini ialah pengganti yang cukup terkenal. Seperti yang kita tahu, Sultan yang cukup terkenal terakhir kalinya itu adalah Sultan Malik Al-Tahrir. Nah, setelah Sultan Malik Al-Tahrir itu diganti, itu tidak ada lagi sultan-sultan yang terkenal di kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, adanya terjadi perebutan kekuasaan. Sultan Malik Al-Tahrir itu menunjuk anaknya, yaitu Jainul Abidin, sebagai raja di kerajaan Samudra Pasai. Akan tetapi, anaknya tersebut mengalami kudeta oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Nah, sebab itu kerajaan Samudra Pasai akhirnya gagal dan mengalami keruntuhan oleh Portugal pada tahun 1521. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal pertama adalah serangan dari Majapahit. Yang kedua, adanya berdirinya Bandara Malaka yang lebih strategis. Dan yang terakhir ada serangan Portugis. Baiklah, kita akan beranjak ke terakhir, yakni ke peninggalannya. Peninggalan yang pertama ada makam Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua ada makam Nahriya, dan yang terakhir ada makam Syahid Syahrir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.